Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Afredi Saputra. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Tadris Bahasa Inggris, kelas TBI 2B dengan NIM 2011230056. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu kesulitan belajar diskalkulia. Untuk teman-teman yang menonton video ini, apakah kalian tahu apa saja kesulitan belajar diskalkulia? Bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar diskalkulia? Nah, untuk itu, bagi teman-teman yang belum tahu, silakan simak video berikut ini. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana materi yang minggu kemarin? Ada kesulitan? Sepertinya enggak, Pak, udah jelas semua. Oke. Kalau udah jelas, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, Pak. Silakan kalian catat materi persamaan linear satu variabel. Oke, baiklah semua. Materi kita hari ini yaitu persamaan linear satu variabel. Dari kalian semua ada yang tahu materi kita hari ini apa pengertiannya? Ya, Pak. Silakan. Persamaan satu variabel itu ada tanda sama dengan, kemudian variabelnya ada satu. Variabelnya satu. Sedikit kurang tepat sih, tapi bagus. Ada lagi yang tahu tentang materi itu? Tentang materi persamaan linear satu variabel? Ada lagi yang tahu? Belum, Pak. Belum ada yang tahu. Oke. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas materi persamaan linear satu variabel yang telah dijelaskan oleh saudara Febri tadi. Itu sedikit banyak gambaran pengertian dari materi persamaan linear satu variabel. Yang akan saya tambahkan sedikit bahwa persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat. Saya ulangi lagi. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan memiliki variabel pangkat satu. Oke, itu tadi pengertian dari materi kita hari ini. Yang selanjutnya bentuk-bentuknya, ada yang tahu nggak bentuk-bentuknya dari persamaan linear satu variabel? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Persamaan linear satu variabel itu memiliki bentuk umum. Bentuk umumnya yaitu AX ditambah B sama dengan C. AX ditambah B sama dengan C. Betul. AX ditambah B sama dengan C. Dengan ketentuan yang pertama, A tidak boleh sama dengan 0. Disebut variabel atau berubah. Yang selanjutnya, semua suku di sebelah kiri tanda sama dengan disebut ruas kiri. Yang selanjutnya, semua suku yang berada di sebelah kanan itu disebut ruas kanan.
Sebagai contoh, yang pertama X min 4 sama dengan 0. Yang selanjutnya 5X ditambah 6 sama dengan 16. Dengan catatan, kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung satu atau lebih dari variabel yang belum diketahui nilai kebenarannya. Saya ulangi, dengan catatan, kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung satu atau lebih dari variabel dan belum diketahui nilai sebenarnya. Oke. Saya ada beberapa contoh untuk materi persamaan linear satu variabel. Yang pertama, X ditambah 2 sama dengan 5. X tambah 2 sama dengan 5. Nah, yang itu diganti dengan, yang angka 2-nya diganti dengan huruf P. Jadi itu disebut variabel. Oke. Jika X dan P diganti dengan satu bilangan atau angka, maka kalimat matematikanya terbuka merupakan suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Tapi sebaliknya, jika X dalam kalimat terbuka di atas diganti dengan nilai X sama dengan 3, maka X ditambah 2 menjadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Pernyataan tersebut benar jika diganti dengan nilai X sama dengan 1, maka X sama dengan 2 maka X tambah 2 sama dengan 5 menjadi 1 ditambah 2 sama dengan 5. Merupakan pernyataan yang bisa benar atau bisa salah. Oke, dari materi yang Bapak jelaskan tadi, apakah kalian sudah mengerti atau kalian sudah paham? Belum, Pak. Dari bagian mananya? Yang dari contoh soalnya. Oke, baiklah. Bapak akan jelaskan di papan tulis. Di sini Bapak mengambil contoh apel ya, apel. Di persamaan linear satu variabel ini kita bisa mengambil sampel apapun, tapi yang di sini Bapak ambil contoh sebagai buah yaitu apel. Yang di sini Bapak akan menjelaskan 6 apel, tentukan harga apel jika 6 apel ditambah 9 apel sama dengan 45.000. Apakah kalian ada yang sudah mengerti tentang contoh soal yang Bapak kasih? Belum, Pak. Belum. Baik. Di sini Bapak akan jelaskan tentang contoh soal yang Bapak kasih. Yang pertama, kita harus menjumlahkan bilangan yang ini ditambah yang ini. Ya, kita harus menjumlahkan dua ini, yaitu 6 ditambah 9 berapa? 15. Oke. 6 tambah 9 15 berarti jumlah apelnya itu 15 apel. Oke. Itu rupiahnya tadi berapa? 45.000.
45.000. Oke, dari berarti harga satu apelnya 45.000 dibagi 15. Jadi harga satu apel sama dengan 45.000 dibagi 15. Berapa 45.000 dibagi 15? 3.000. Nah, jadi harga apelnya satu apelnya 3.000. Oke. Sampai sini kalian sudah paham, sudah mengerti tentang Ya sudah Pak. sudah. Oke anak-anak, baiklah, Bapak akan menjelaskan melanjutkan materi selanjutnya. Oke Pak. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan linear satu variabel. Penambahan atau mengurangi kedua ruas kiri dan kanan dengan bilangan yang sama, contohnya menyelesaikan dari X ditambah 10 sama dengan 5. Hal yang pertama kali yang harus kita selesaikan adalah bagaimana cara menghilangkan angka 10. Angka 10 dihilangkan dengan menambah lawan dari 10 yaitu min 10. Sehingga persamaan linear satu variabel tersebut menjadi X ditambah 10 dikurang min 10 sama dengan 5 dikurang min 10X sama dengan min 5. Oke. Sudah paham? Sudah mengerti materi yang Bapak jelaskan? Cukup paham Pak. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan memberikan kuis untuk kalian. Bapak ingin mengetes hasil belajar kalian tadi. Kalau ada yang bisa untuk mengerjakan soal kuis yang Bapak kasih, Bapak akan traktir kalian makan. Oke? Oke Pak. Oke Pak. Yeay. Masuk Pak. Yang banyak Pak soalnya Pak. Oh, enggak, soalnya cuma dua tapi berentetannya panjang. 2 anak cucu 10, anak cucu 10, anak cucu 10. Ini satu soal buat kamu. Ini satu soal buat kamu, ini satu soal buat kamu. Yang panjang Pak. Silakan dikerjakan, Bapak beri waktu 10 menit ya. Tulis soal atau enggak Pak? Terserah. Waktunya tinggal 30 detik lagi ya. Oke Pak. Bapak hitung mundur dari 5 4 3 2 1 selesai. Oke. 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 Gimana soal yang Bapak berikan kuisnya? Susah? Mudah? Atau Lumayan. Mengerikan. Pak. lumayan? Pak. Lumayan. Oke, kuis tadi sudah kalian kumpulkan. Bapak beri waktu 15 menit untuk kalian istirahat. Bapak akan mengoreksi jawaban dari yang sudah kalian kumpulkan. Oke Pak. Bapak tinggal dulu ya.
jawaban kalian sudah Bapak periksa. Tapi kenapa kalian masih banyak yang salah jawabannya ya? Apa ada kesulitan dari kuis yang Bapak berikan? Bukan Pak, terburu-buru dengan waktunya Pak. Padahal kuis yang Bapak berikan itu cuma 2 soal. Waktunya kurang Pak. Banyak. Yang lain? Banyak yang sama. Banyak. Ada yang no telur, bulat. Gimana? Bahasa kesamaan, Pak. Oke, bahas sama-sama ya. Ya Pak. Bapak akan tulis soal nomor pertama, nomor 1. Ada yang bisa jawab nanti, Bapak silakan kasih. Nih, dari soal yang Bapak kasih, ada yang bisa jawab? Nah, soal yang Bapak tuliskan di papan tulis kepada saudara Febri ini, dari yang Bapak lihat ya, dari yang Bapak lihat saudara Febri itu, ini ada yang satu soal yang benar. Kepada saudara Febri, silakan mengerjakan soal yang Bapak tulis. Nah, silakan dijelaskan saudara Febri. Oke, kita pertanyaannya 3 buku ditambah 4 buku sama dengan 14.000. Kita juga akan melihat di kelas ini, yaitu 3 ditambah 4 yaitu 7 buku sama dengan 14.000. Harga satu bukunya berapa? Berarti 14.000 dibagi 7, yaitu satu buku Rp2.000. Oke, terima kasih saudara Febri. Tepuk tangan dulu. Oke, bagus saudara Febri atas penjelasannya. Pada teman-teman sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Tidak Pak. Sudah jelas ya? Sudah jelas Pak. Sudah jelas materi kita hari ini. Dan selanjutnya nanti Bapak kasih kuis lagi tentang materi-materi selanjutnya. Tapi Bapak harap materi-materi selanjutnya itu harus lebih banyak pemahaman ya, lebih banyak belajar, lebih banyak mencari referensi lain agar nilainya nggak nol lagi. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, pertemuan kita Bapak akhiri sampai di sini. Kalau Bapak ada salah, mohon dimaafkan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima kasih Pak. Sampai jumpa di depan. Ya Pak. Apa saja gejala kesulitan belajar diskalkulia? Yang pertama, proses penglihatan atau visual lemah dan bermasalah dengan spasial, kemampuan memahami bangun ruang, termasuk kesulitan memasukkan angka-angka pada kolom yang tepat. Yang kedua, kesulitan dalam mengurutkan angka.
Misalnya, saat diminta menyebutkan urutan angka, kebingungan menentukan sisi kiri dan kanan, serta disorientasi waktu, bingung antara masa lampau dan masa depan. Yang ketiga, bingung membedakan dua angka yang bentuknya hampir sama. Misalnya, angka 7, angka 9, atau angka 3 dan angka 8. Yang selanjutnya, kesulitan memahami konsep waktu dan arah. Hal ini berakibatkan seringkali mereka datang terlambat ke sekolah atau ke suatu acara. Yang selanjutnya, memberikan jawaban yang berubah-ubah, inkonsisten saat diberikan pertanyaan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Orang dengan diskalkulia tidak bisa merencanakan keuangan dengan baik dan biasanya hanya berpikir tentang keuangan jangka pendek. Terkadang, dia cemas ketika harus bertransaksi yang melibatkan uang, misalnya kasir. Dan selanjutnya, kesulitan membaca angka-angka pada jam atau dalam menentukan letak seperti lokasi sebuah negara, kota, jalan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kesulitan memahami not-not dalam pelajaran musik atau kesulitan dalam memainkan alat musik. Nah, solusi penyembuhan kepada anak yang menderita gangguan diskalkulia yaitu adalah terapi. Adapun terapi pada anak diskalkulia yang dapat dilakukan oleh guru di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru dan orang tua harus menyadari taraf perkembangan anak. Yang kedua, pendekatan yang sistematis dengan alokasi waktu yang tepat buat anak. Yang ketiga, perlu strategi belajar yang efektif dan memancing anak untuk mempertanyakan matematika dalam dirinya. Yang keempat, pelatihan dan bimbingan buat anak-anak yang akan membantu pemecahan masalah dalam menghadapi kesulitan pelajaran matematika. Yang kelima, memverbalisasikan konsep matematika yang rumit dengan cermat. Dengan cara ini, mempermudah anak untuk mengerti konsep matematika. Yang selanjutnya, tulis angka-angka di atas kertas untuk mempermudah anak melihat dan menulis urutan angka-angka untuk membantu memahami konsep angka secara keseluruhan. Yang selanjutnya, jangan biarkan anak untuk berpikir secara abstrak dulu tentang konsep matematika. Yang selanjutnya, matematika dapat digunakan dalam konsep kegiatan sehari-hari seperti mengajak anak untuk menghitung kursi yang ada di meja makan. Usahakan anak aktif untuk menghitung dalam kegiatan ini. Yang kesembilan, memberikan pujian ketika anak sudah menunjukkan kemajuan, tetapi jangan terlalu menekan anak untuk pandai berhitung. Yang ke-10, gunakan gambar agar anak merasa nyaman dan tidak terlalu fokus dengan penghitungan. Gunakan gambar yang menyenangkan untuk memberikan kesan nyaman kepada anak tersebut. Demikianlah video ini saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan, dan kesalahan yang lain yang tidak saya sengaja. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.